adik-adik. Silakan duduk yang manis. Sesaat lagi kita akan mulai perayaan dan ibadah Paskah kita. Adik-adik, masih ingatkah kisah pengorbanan Tuhan Yesus di salib? Yang kematiannya telah kita peringati pada hari Jumat Agung yang lalu. Maka Pilatus menyuruh para prajuritnya mencambuki Yesus. Mereka memaksanya memakai mahkota duri. Lalu mereka menyuruh Yesus memikul kayu salib dan membawanya naik ke atas bukit. Di atas bukit itu, prajurit-prajurit Romawi memaku tangan dan kaki Yesus di salib. Lalu mereka menegakkan salib itu. Yesus tergantung di sana di antara dua orang penjahat. Sekitar tengah hari, langit menjadi gelap. Kawan-kawan Yesus menangis. Para pemimpin agama tertawa dan berkata, "Kau bisa menyelamatkan orang lain. Kenapa tak bisa selamatkan diri sendiri?" "Ampuni mereka, Bapa," kata Yesus. Sesaat sebelum wafat, Yesus memejamkan matanya dan berkata, "Sudah selesai." Ia telah menyelesaikan semua tujuan kedatangannya ke dunia ini karena kasih-Nya yang amat besar. Ya, karena kasih-Nya yang amat besar kepada manusia, Tuhan Yesus telah rela mati di kayu salib. Tapi karya keselamatan belum selesai sampai di situ. Karena pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit. Ia hidup kembali. Yang kita rayakan pada hari ini, hari Paskah. Mari adik-adik, kita bersukacita bersama di hari Paskah ini. Dan kita akan ditemani oleh Kak Silvi dan boneka Mimi. Hai, selamat pagi semua. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Selamat pagi teman-teman. Wah Mimi, kita sangat senang sekali ya. Hari ini banyak yang datang sampai ke belakang. Iya kakak, mereka luar biasa semua ya. Wah iya, hari ini karena kita mau bernyanyi, mau bersukacita di rumah Tuhan ini. Adik-adik, yuk kita sama-sama kita bernyanyi, "Oh sukacitaku." Oke kakak, yuk teman-teman semuanya berdiri. Kita nyanyi sama-sama. Kita mau pakai gerakan ya Mimi ya. Nanti akan dipandu oleh Kak Glenis dan Kak Preti. Oh sukacitaku, pom 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 pom, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku,
pom 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 pom, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pom 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 pom, sejak ku selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Pom 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 pom. Kakak, sebelum mulai kita berdoa dulu ya. Iya Mimi, kita mau minta pimpinan Tuhan supaya ibadah perayaan kebangkitan Tuhan Yesus berjalan dengan baik. Oke, adik-adik boleh duduk. Kita mau berdoa. Kita siapkan hati kita ya. Doa yang akan dipimpin oleh Kak Ina. Semuanya lipatkan tangan, mata ditutup, kita berdoa. Oke, adik-adik yang manis, adik-adik yang baik, kita berdoa. Lipatlah tangan, tutup mata. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus atas berkat dan kasih karunia-Mu Tuhan kepada kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, pagi ini Tuhan Engkau berikan kami kesehatan, Engkau berikan kami hati yang senang, hati yang penuh sukacita. Dan kami dapat bersama-sama berkumpul di rumah Tuhan untuk merayakan Paskah kebangkitan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh mengasihi kami, Engkau sudah mati bagi kami, menebus dosa kami, dan Tuhan Engkau menjadi juru selamat kami yang hidup. Tuhan, kami mau merayakan Paskah, kiranya dalam kebaktian ini Tuhan, kami boleh duduk dengan tenang, pikiran, hati, dan telinga kami hanya tertuju kepada Tuhan, kepada firman Tuhan. Dan saat ini Tuhan, biarlah kami dapat memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, mendengarkan firman Tuhan, dan memuliakan Tuhan dalam ibadah Paskah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan acara ibadah perayaan Paskah pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhir, hanya ke dalam tangan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Makasih Kak Ina. Makasih Mimi. Dadah. Dadah. Teman-teman, masih ingat nggak cerita minggu lalu? Siapa yang ingat? Ceritanya apa? Wah, pintar ya. Iya, cerita minggu lalu sama seperti video tadi ya. Tuhan Yesus disalib, mati, dikubur di tempat yang gelap. Aku sedih, Tuhan Yesusnya mati. Iya Mimi, cerita minggu lalu mengingatkan kita akan pengorbanan Tuhan Yesus yang mati di kayu salib. Tuhan Yesus rela mati untuk menebus dosa-dosa kita. Oh, Tuhan Yesus menebus dosa-dosa kita ya Kak? Iya betul. Tapi hari ini kita bersukacita, bersukaria karena apa Kakak? Kubur Yesus kosong. Artinya Yesus sudah bangkit. Hah? Kubur Yesus kosong? Lihat teman-teman. Lihat. Benar.
Dan ada lagi nih tandanya. Tanda Yesus bangkit, ada tanda paku di kaki dan tangan. Oh, seperti lagu tanda paku di kaki dan tangan. Iya betul Mimi. Nah, kita mau lihat nih penampilan adik-adik kita menyanyikan lagu tanda paku di kaki dan tangan. Aku boleh lihat nggak kakak? Boleh. Tapi Mimi dan teman-teman lihat dan ikuti ibadahnya dengan tertib ya. Oke? Oke kakak. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Tes. Wah, bagus sekali ya. Tepuk tangan dong sekali lagi. Terima kasih ya adik-adik. Oke adik-adik, tadi lagunya ceritanya tentang apa? Tanda paku di kaki dan tangan, tanda apa? Kepada siapa? Cinta Tuhan kepada kita. Ingat ya, selalu ingat bahwa Tuhan cinta kepada kita. Nah, adik-adik, kita sedang merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Ya. Nah, sebentar lagi nih. Aduh. Ada yang manggil kakak ya? Di sana ya? Di sana? Oh, di sini. Kakak nggak lihat. Halo Michelle. Halo Arsa dan kakak Audrey. Adik-adik, coba. Kita mau denger nih. Kira-kira teman-teman kita ini kalau ditanya mau jawab nggak? Mau? Mau. Kita tanya ya. Nah,
kita kan sedang merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, ya. Kalau menurut Michelle dan kakak Audrey, kira-kira nih, menurut kalian, apa arti Yesus bangkit? Mulai dari Michelle. Yesus bangkit berarti menang melawan iblis dan dosa. Wah, hebat. Tepuk tangan dong. Sekarang kakak Arsa. Kalau kakak Arsa, arti Yesus bangkit apa? Kebangkitan Yesus berarti dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Wah, hebat, Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kalau kakak Audrey, arti Yesus bangkit apa? Kebangkitan Yesus berarti untuk menghapus dosa-dosa manusia. Karena semua manusia berdosa tidak bisa menghapus dosa-dosanya. Tuhan Yesus menghapus dosa-dosa kita. Wah, hebat. Nah, kalau Tuhan Yesus menghapus dosa kita, Tuhan Yesus sudah bangkit, dan Tuhan Yesus juru selamat kita. Kalau gitu, kita harus bagaimana? Kita harus bagaimana nih? Ada yang tahu? Nah, kalau mau tahu, kita mau dengar nih firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Seva. Mau dengar semuanya? Mau. Tapi kita mau lihat dulu nih, teman-teman kita dari Paduan Suara GPC akan mempersembahkan pujian yang sangat indah. Oke, kita nonton sama-sama ya. Adik-adik, kita mau lihat? Ada yang mau lihat? Oke, yuk kita turun ke bawah. Dia telah memberi
Terima kasih adik-adik semua. Wah, mereka itu berlatih sangat rajin. Setiap hari Kamis jam 5, mereka sudah hadir di gereja untuk latihan. Mereka bisa tampil di sini. Nah, siapa yang mau ikut seperti mereka? Siapa yang mau nyanyi latihan paduan suara? Iya, bisa datang setiap hari Kamis jam 5 sore. Nanti akan dilatih oleh Kak Jessica. Halo Kak Jess. Ya, adik-adik, tadi sudah lihat persembahan pujian. Dia hidup, dia bangkit. Nah, tadi kakak kan tanya ya, kalau dia sudah bangkit, dia hidup, kita harus bagaimana? Oh iya, kita mau dengar firman Tuhan. Ada yang panggil lagi ya? Oh, kayaknya suaranya merdu ya. Siapa ya? Pak Anto bukan ya? Oh bukan, suaranya laki-laki atau perempuan? Suaranya laki-laki atau perempuan? Perempuan. Ternyata Kak Seva. Yuk tepuk tangan dong. Mana tepuk tangannya? Iya, Kak Seva. Cek. Kita tadi sudah nyanyi. Kak Seva suaranya kecil gak? Kedengeran gak? Ya udah deh di situ aja Kak Seva, di situ aja daripada nggak kedengeran dari belakang ada 1.000 orang Kak. Banyak. Wah ini udah nyala. Kak naik Kak sedikit boleh Kak. Ya, soalnya nanti saya nunduk. Oh Nggak iya kelihatan. bener Iya. Kak Silvi. Kak Seva, kita tuh mau denger nih ya. Yesus sudah bangkit. Iya. Sudah tebus dosa kita. Iya. Nah, kita nih sebagai anak-anak, kita harus ngapain Kak? Nah itu Iya. pertanyaan yang menarik sekali. Iya. Kalau begitu kan Tuhan Yesus sudah mati, dia sudah bangkit. Dia juga punya pesan buat kita semua. Buat adik-adik, buat papa mama, buat kita semua. Jadi kita mau mendengarkan firman Tuhan ya Kak? Oh pasti firman Oke. Tuhan yang paling utama Kak ya. Betul. Iya. Kalau mau tahu harus mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan biasanya ngapain ya? Ngapain ya? Apa ya? Kita berdoa dulu Berdoa. Kakak. Kita mau mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Iya. Kalau gitu kita berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, lalu aku berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Engkau memberkati kami. Engkau memberkati kami. Dan kami boleh memuliakan nama Tuhan. boleh memuliakan nama Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati telinga kami. Berkati telinga kami. Pikiran kami. Hati kami. Supaya kami boleh mengerti firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau mendengarkan juga tuh narasi pembacaan Alkitab. Sekarang bukan kakak yang bacain Alkitab, tapi ada kakak-kakak kelas besar. Siapa yang mau mendengarkan firman Tuhan? Siapa mau baca Alkitab? Oke, nanti kakak-kakak kelas besar akan bantu ya. Kita siapkan hati kita. Pada hari Minggu pagi,
Maria Magdalena pergi ke kubur Yesus. Ia melihat batu penutupnya sudah digeser dari lubang kubur itu. Maka ia lari mencari Simon Petrus dan pengikut yang dikasihi Yesus. Dan berkata kepada mereka, Tuhan sudah diambil dari kubur dan saya tidak tahu di mana dia diletakkan. Lalu Petrus dan pengikut lain itu pergi ke kubur Yesus. Keduanya berlari, tetapi pengikut lain itu lebih cepat dari Petrus, dan ia sampai lebih dahulu di kubur Yesus. Dia menengok ke dalam kubur Yesus dan melihat kain kafan terletak di situ, tetapi ia tidak masuk. Simon Petrus menyusul dari belakang lalu langsung masuk ke dalam kubur Yesus. Ia melihat kain kafan terletak di tanah. Tetapi kain yang diikat kepada kepala Yesus tidak ada di sekitarnya, melainkan tergulung sendiri. Kemudian pengikut yang lebih dulu sampai di kubur Yesus masuk juga. Ia melihat dan percaya. Wah, bagus ya pembacaan firman Tuhannya, narasi Alkitabnya. Tepuk tangan dulu. Nah, kakak bawa temen nih. Ingat nggak siapa dia? Ingat nggak? Aduh, beberapa tahun yang lalu dia juga ikut loh. Namanya depannya D. Dewi, kakak dong. Siapa ingat? DID. Didi, namanya Didi. Hai, angkat Didi. Didi, kamu kenapa kok ikut kakak? Katanya teman-teman, Kak Silva mau menyampaikan firman Tuhan tentang aku yang hidup. Apa yaitu aku hidup? Aku penasaran, Kak. Aku penasaran katanya. Aku penasaran. Kalau penasaran berarti harus ngapain? Kalau penasaran sama firman Tuhan harus ngapain? Mendengarkan firman Tuhan. Yang duduk yang manis. Kalau duduk yang manis, sebelah-sebelahnya diganggu enggak? Enggak. Kalau gitu duduk yang manis, mendengarkan firman Tuhan, Didi. Nanti Didi duduk sama Mimi dulu ya. Oke, Kak, aku duduk sama Mimi. Kalau gitu, ayo kita dengarkan ya. Kita dengarkan ya. Oke? Oke, kamu duduk sama Mimi. Mana nih Mimi? Oh, Mimi di sana ya. Nanti kita duduk sama Mimi. Nah, siapa yang mau mengikuti Didi, mau mendengarkan firman Tuhan? Oke, kalau gitu sama seperti Didi yang mau duduk manis mendengarkan, adik-adik harus apa? Duduk manis mendengarkan. Oke, kamu di mana ya? Sama Mimi dulu. Oke, halo adik-adik. Tadi kata Didi bilangnya firman Tuhan hari ini apa ya? Kubur kosong, Yesus bangkit, aku hidup. Apa ya itu? Ada yang tahu? Lupa ya? Gak tahu ya? Kita dengarkan. Nah, adik-adik, tahu nggak? Kakak punya teman namanya Tony. Siapa? Tony, bukan Tono. Tony. Tahu nggak Tony yang mana?
Tony yang mana? Anak kelas kecil, Tony yang pakai baju apa? Hitam dan merah. Mana ya anak kelas besar? Tunjuk Toninya. Anak kelas besar mana? Tunjuk Toninya. Loh, oh iya, di layar situ juga ada. Di sini ya. Lihat, itu ada Tony. Dia Tony lagi di mana ya? Pantai. Kita tanya ya sama Tony. Tony, kamu kok lagi di pantai? Kamu kan harusnya hari ini ada Paskah. Kok kamu di pantai? Kak, aku lupa. Aku lupa janjiku. Aku lagi pergi. Kok pergi? Kamu pergi kemana itu? Ke pantai. Katanya ke pantai. Kan kamu sudah janji sama kakak, katanya kalau hari Paskah bakal ke sekolah minggu karena ada perayaan Paskah. Hah? Aku lupa kak, maaf ya. Ya udah kalau kayak gitu, kamu dari jauh sana mendengarkan firman Tuhan ya, oke? Oke kak. Adik-adik kakak mau tanya, kalau mengingkari janji itu baik apa buruk? Ingkar janji itu baik apa buruk kelas kecil? Buruk. Bet ya. Kalau misalnya papa mama janji atau adik-adik janji terus tidak ditepati, sedih enggak? Sedih. Siapa yang sedih? Saya. Oke, semua sedih kalau ada janji tidak ditepati. Tahu enggak? Ada orang yang selalu menepati janji. Siapa? Siapa yang selalu menepati janji? Tuhan. Tuhan Yesus selalu menepati janji. Lihat, Tony kamu di situ dulu ya. Dengarkan ya, kecil aja ya. Nanti kamu nutupi Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus yang ada di belakangnya toh? Tony. Tuhan Yesus itu tidak pernah ingkar janji. Contohnya apa? Contohnya ini apa? Tuhan Yesus disalib. Waktu itu Tuhan Yesus berjanji akan menyelamatkan. Apa? Menyelamatkan dari dosa. Mau menyelamatkan dari dosa. Sehingga sehingga Tuhan Yesus disalib. Sehingga Tuhan Yesus disalib. Itu bukti Tuhan Yesus tidak ingkar janji. Siapa mau disalib? Disalib itu sakit loh. Salib itu sakit loh. Terus habis itu mati. Karena sakit sampai dipaku, ditusuk tubuhnya. Itu sakit, enggak enak. Tapi demi Tuhan, hebat, demi Tuhan mau disalib ya. Tuhan Yesus juga demi malah menyelamatkan kita manusia, Tuhan Yesus rela disalib. Adik-adik, kalau Tuhan Yesus disalib lalu meninggal, artinya murid-murid Tuhan Yesus jadi sendirian, jadi sedih. Sedih gimana ya? Muka sedih ya? Muka sedih gimana? Gimana muka sedihnya gimana? Muka sedihnya gimana? Muka sedihnya? Enggak apa-apa ketutupan masker, mukanya aja kelihatan matanya. Mana muka sedihnya? Sedih ya, sedih. Loh itu senyum. Sedih gimana? Sedih, sedih. Kelas besar sedihnya gimana? Sedih loh, sedih. Sedih ya, semua murid Tuhan Yesus sedih. Mereka sedih karena ditinggal Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tinggal mereka karena Tuhan Yesus mati kan, jadinya ditinggal. Mereka sedih sekali. Kalau orang sedih itu tidak tahu
nggak bisa berpikir aja, nggak tahu apa yang harus mereka lakukan. Kalau adik-adik sedih, ditanyai 1 kali 1 bisa nggak? Wah, nggak bisa ya, karena sibuk nangis. Siapa yang nangisnya gitu? Nah, iya nangis kan, sibuk nangis. Jadinya tidak bisa berpikir. Bahkan patah semangat, tidak punya kekuatan untuk hidup lagi karena ditinggalkan Tuhan Yesus. Sedih banget. Kalau adik-adik nilainya jelek, sedih enggak? Murid-murid Tuhan Yesus lebih sedih dari itu. Sedih sekali. Sedih banget, nangis. Mereka nggak punya, mereka tetap percaya sih, tapi juga mereka sedih dan jadi kehilangan semangat walaupun tetap percaya. Nah adik-adik, meskipun murid-murid Tuhan itu sedih, Tuhan itu tetap punya janji loh. Janjinya adalah dia akan kurang keras, dia akan bangkit. Pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Nah, Tuhan Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga. Tapi kan waktu itu Tuhan Yesus sudah mati ya? Waktu itu sudah mati. Terus ketika Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus dikubur. Dikuburnya di gua batu kayak gitu tuh. Kuburannya bentuknya kayak gitu tuh, ada batunya besar. Ditutupin kuburannya pakai batu yang besar. Besar sekali, terus dijaga. Kuburannya dijaga. Nah gimana ya Tuhan Yesus bisa bangkit, orang kuburannya aja ditutup. Wah, ingat adik-adik, Tuhan Yesus itu apa? Juru selamat. Maka walaupun kuburnya itu ditutup, dijaga, Tuhan Yesus tetap bangkit. Tidak ada yang bisa menghalangi Tuhan Yesus bangkit. Nah, tanda kebangkitan Tuhan Yesus adalah mana nih? Oh, kuburnya kosong. Kalau misalnya ada orangnya yang meninggal, biasanya tiduran di situ tuh, yang ada kainnya tuh. Tapi Tuhan Yesus karena dia bangkit, kuburnya kosong. Nah, yang lihat kuburnya kosong pertama kali siapa ya? Kelas besar dapat poin, siapa? Jawab. Angkat tangan dulu. Turun semua anak kelas besar, yang kelas besar. Nanti kelas sedang ada lagi yang kelas besar. Turun dulu semua. Nanti poinnya 10, lumayan kan? Oh. 1, 2, 3. Oke. Apa? Maria Magdalena. Sip. Saya kakak lupa namanya. Devian 10 poin Kak. Nanti dikumpulkan untuk yang ke depan ya Kak. Devian 10 poin. Nah, Maria Magdalena tahu bahwa kuburnya kosong gara-gara dia lihat, loh kok ada batunya sudah kebuka ya. Jadinya kok batunya kebuka. Itu tanda bahwa kubur Yesus kok kosong. Lalu Maria Magdalena tadi kenapa? Pergi ngabarin orang-orang, ngabarin para murid kalau kubur Tuhan Yesus kosong. Takutnya nanti dicuri. Terus pada lari. Siapa yang lari? Enggak, ada yang lari. Ada yang lari. Habis dikasih tahu Maria, ada yang lari. Kelas 2 orang. 2 orang kalau dipakai versi kita aja. 2 orang siapa tuh? Oh, kelas besar tadi
Tadi yang anak-anak kelas sedang juga mendengarkan boleh menjawab. Siapa ya? Simon Petrus. Simon Petrus dan murid yang lainnya. Simon Petrus dan murid yang lainnya. Boleh Kak 5,5 soalnya. Oke. Tadi ada yang mengejar melihat, benar gak sih kubur Tuhan Yesus kosong? Benar gak ya? Benar loh. Tapi mereka kok jadi percaya dan sukacita ya? Karena artinya Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus menepati janjinya. Karena Tuhan Yesus bangkit, maka apa? Tadi yang para muridnya itu sudah sedih. Sedih karena apa tadi? Karena Tuhan Yesus mati, benar. Karena apa? Karena sedihnya apa? Karena Tuhan Yesus mati, benar. Karena sedih Tuhan Yesus mati, nggak punya harapan, nggak punya semangat baru, gara-gara kubur Yesus yang kosong. Artinya apa? Tuhan Yesus bangkit, maka Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus hidup juga memberi kehidupan buat murid-murid, memberi semangat yang baru, seolah-olah murid-murid jadi hidup kembali. Nah, kelas besar nih. Oh, dari tadi kelas besar, kelas kecil dulu Kelas kecil, nanti kelas kecil gak ada poin ya. Gak apa-apa, kelas kecil kan gak ada poin. Nanti kelas kecil sukacita aja ya. Oke. Kakak mau tanya, yang kelas kecil, kenapa kok Tuhan Yesus itu mati dan habis itu bangkit untuk kita supaya kita tetap hidup dan punya semangat baru? Kenapa? Karena apa? Kelas kecil. Karena apa? Tuhan sayang kita. Tuhan sayang Kita. Sayang kita. Tuhan sayang kita. Tepuk tangan. Karena Tuhan sayang sama kita semua. Ada lagi. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku. Walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Firman-Nya di dalam Alkitab, Tuhan Yesus sayang sama kita. Makanya Tuhan Yesus mati, lalu Dia bangkit supaya kita percaya punya hidup yang baru. Kalau adik-adik punya hidup yang baru, artinya adik-adik punya semangat yang baru. Kalau adik-adik menghadapi kesulitan, adik-adik jadi punya semangat. Waktu murid-murid itu tadi sedih, itu juga kesulitan loh. Tapi murid-murid jadi semangat. Coba kesulitan adik-adik apa? Kelas besar kesulitannya apa? Kesulitannya apa? Ulangan sulit gak? Tes sulit gak? Sulit, tapi ingat Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus hidup, kita jadi punya semangat baru. Kalau kita punya semangat baru, kita meresponnya dengan kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan menyertai adik-adik ketika tes. Tapi berarti tetap belajar gak? Belajar. Nah, sekarang adik-adik GPC sini, kakak tanya, menyanyi paduan suara itu sulit gak? Enggak ya, seru. Kadang ada lagu-lagu yang sulit gak? Enggak semua, wih hebat. Terus apa dong kesulitannya kalau enggak ya? Pernah enggak semangat? Pernah enggak semangat gak?
Ada yang pernah bolos gak? Enggak, hebat semua. Nah, tapi nanti kalau misalnya adik-adik tiba-tiba jadi tidak semangat, ingat bahwa Tuhan Yesus punya semangat yang baru. Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus hidup supaya kita hidup punya semangat yang baru. Sekarang kakak tanya kelas belakang nih, kelas berapa nih? Kelas berapa nih? TK ya ini? Kelas 2? Kelas 1, kelas 1. Oh, kelas berapa? Ini kelas sedang ya? Sedang ya ini ya? Oke, sedang. Sedang kakak. Iya, 1. Kakak mau tanya. Membantu mama sulit gak? Sulit tapi buat kebutuhan rumah. Sulit tapi untuk kebutuhan rumah kita. Sulit tapi untuk kebutuhan rumah kita. Itu jadi semangat. Sulit tapi gak diperintahin. Gak diperintahin. Besok ya nanti kita belajar bantu mama, oke? Nah, walaupun sulit tapi tetap semangat. Adik-adik kelas berapa ini? Oh, ini mah kelas besar. Kelas berapa ini? Ini 4, kelas 4. Kelas 4 sulitnya apa? Kelas 1 banyak ya, ini campur ternyata ya. Kamu mau tanya, sulit enggak rajin ke gereja? Enggak, rajin ke gereja? Terus? Wih, pintar. Rajin ke gereja enggak sulit ya adik-adik? Rajin ke gereja enggak sulit. Kalau nanti tiba-tiba malas, harus ingat bahwa Tuhan Yesus kasih semangat yang baru. Lihat, demi supaya kita punya semangat yang baru, adik-adik. Didi aja masih mendengarkan tuh di sana tuh. Katanya Didi mau duduk mendengarkan, dia masih mendengarkan tuh di sana tuh. Masa kita kalah sama Didi? Mantap. Kakak mau tanya ya, kan tadi karena Tuhan adik-adik gak apa-apa ya. Ingat, adik-adik, ingat kalau ketika kita menghadapi kesulitan, kita punya Tuhan. Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang sayang sama kita, Tuhan yang rela mati dan bangkit bagi kita supaya kita hidup, supaya kita punya semangat yang baru. Jadi adik-adik jangan takut, tetap percaya. Karena Tuhan Yesus hidup, maka kita hidup juga. Tepuk tangan nih buat adik-adik kita. Luar biasa loh. Berani menghadapi kesulitan karena yakin sama Tuhan, karena percaya Tuhan Yesus sayang sama kita. Buktinya apa? Tuhan Yesus mati dan bangkit. Tanda Tuhan Yesus mati dan bangkit apa? Tanda Tuhan Yesus matinya salib. Tanda Tuhan Yesus bangkitnya apa? Tuhan Yesus bangkit. Apa? Kubur kosong membuktikan dia hidup. Kita nyanyi sebab dia hidup ya, oke? Sama seperti yang tadi dipujikan oleh GPC ya, sebab dia hidup. Pada bisa kan lagunya? Bisa. Sebab dia hidup, Kak. Ya, kita berdiri semua yuk. Ya, berdiri sebab dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan
Dia hidup. Sekali lagi Kak. Anak Allah siapa namanya? Anak Allah. Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti Kak. Hidup jadi Berarti sebab Dia hidup jadi. Hidup jadi yang keras. Berarti sebab Dia hidup. Oke adik-adik, kita duduk dulu, kita berdoa ya. Untuk apa kita berdoa? Untuk apa kita berdoa? Kita berdoa untuk apa ya? Supaya kita boleh menghayati firman Tuhan yang sudah kita dengar. Jadi kita siapkan hati kita lagi untuk kita berdoa. Kalau berdoa teriak-teriak enggak? Enggak. Berdoa gimana sikapnya? Lipat tangan, tutup mata. Berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati kami. Karena Engkau telah mati di kayu salib, Engkau bangkit, kuburmu kosong, kami menjadi punya hidup yang baru. Kami jadi hidup. Karena kami hidup, kami punya semangat yang baru. Ketika nanti kami mengalami kesulitan, kami jadi berani. Kami berani untuk menghadapinya. Sehingga kami tidak takut lagi sebab Tuhan Yesus ada bersama kita. Tuhan, kami mau percaya. Kami mau percaya itu Tuhan, dan bantu kami untuk senantiasa percaya. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa bagi teman-teman kami yang besok Senin akan menghadapi tes. Berkati teman-teman kami, kakak-kakak kami kelas 6 yang besok Senin akan tes. Kiranya Tuhan sertai kakak-kakak kami ketika kakak-kakak kami belajar dan juga mengerjakan soal. Sehingga teman-teman kelas 6 dapat mengerjakan soal dengan baik. Berkati juga kesehatannya Tuhan, supaya kakak-kakak kelas 6 juga sehat dan bisa berpikir dengan baik ketika mengerjakan tes. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang sakit. Kiranya Tuhan sembuhkan mereka yang sakit dan pulihkan. Beri kesehatan supaya teman-teman kami dapat berkumpul lagi dengan kami di sekolah minggu selanjutnya. Tuhan juga berkati gereja kami supaya di masa raya Paskah ini tidak hanya kami anak-anakmu tapi juga mama, papa, opa, oma, nai, keke, juga semuanya mendapat semangat yang baru sebab Tuhan Yesus telah bangkit. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Kak Seva atas firman-Nya. Bawalah.
Ya, hari ini kita juga mau mengucap syukur ya adik-adik kepada Tuhan. Kita mau memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita siapkan persembahannya, nanti kakak-kakaknya akan edarkan kantong persembahannya. Sambil diedarkan, kita akan bernyanyi lagu Thankful. Yuk kita sama-sama nyanyi. Amplop sudah disediakan oleh kakaknya, jika ada yang kurang atau ketinggalan bisa minta kakak sekolah minggunya ya. Yuk kita nyanyi Thankful. Nanti kakaknya akan menghampiri kursi kalian ya, duduk di tempatnya. One for this blessed day, two every breath I take, three for my family, four all they mean to me, five just to be alive, six for the earth and sky, and seven for heaven, for every good thing that I have comes from God. Every day, every hour, there are blessings in sense without number or end. Kakak, makasih Gwen. I'm sure there will still be more to be thankful for. Yuk adik-adik yang bisa baca, yang bisa bernyanyi bisa ikuti ya. Eight for a chance to grow, nine heart and hands and soul, 10 for the eyes to see all God has given me. I could go on and on, counting the whole day long. I know He is with me, for every good thing that I have comes from God. Every day, every hour, there are blessings in sense without number or end. If I counted 100 or 1,000, I'm sure there will still be more. There will still be more and more to be thankful for. Siapa yang belum? Yuk adik-adik, kita akan doakan persembahan kita. Semuanya duduk di tempatnya. Nana, yuk kita mau berdoa ya. Sikap yang baik, kita berdoa untuk persembahan kita. Mari adik-adik, kita sama-sama kembali menghadap Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami menghadap hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Saat ini bersama teman-teman kami kembali mengucap syukur kepadamu Tuhan atas segala pemeliharaan Tuhan sepanjang hari-hari kemarin sampai saat ini kami masih bisa berkumpul bersama di tempat ini merayakan hari kemenangan Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Kami bersyukur Engkau mau menyelamatkan kami. Engkau tidak ingkar janji Tuhan. Kami mau bersyukur dan bersyukur lagi. Terimalah persembahan kami ini Tuhan. Kiranya Engkau berkenan
menerima dan melayakkan kami semua. Tuhan berkati juga Papa Mama yang sudah berjuang untuk kami. Berkati keluarga masing-masing anak-anak ini. Berkati kami semua Tuhan. Berkati kakak-kakak sekolah minggu. Berkati gembala kami Tuhan. Sebentar kami akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah damai sejahtera yang melampaui segala akal, sukacita karena kemenangan Tuhan Yesus untuk kami boleh kami rasakan, kami bagikan kepada orang-orang yang kami jumpai. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bu Lisa, terima kasih kakak-kakak yang sudah bertugas. Ya adik-adik, kita sudah mau di akhir ibadah perayaan Paskah. Kakak mau mengajak adik-adik untuk bersama mengatakan tema Paskah kita hari ini. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Cari telur? Belum cari telur. Tema Paskahnya kubur kosong, Yesus bangkit, aku hidup. Ya, kita sama-sama ya. Ucapkan sama-sama. Coba sekali lagi. 1, 2, 3. Kubur kosong, Yesus bangkit, aku hidup. Sekali lagi, masih ada yang jalan-jalan. Ya, siap ya kakak itu sampai 3. Katakan tema Paskah kita hari ini. Belum. 1, 2, 3. Kubur kosong, Yesus bangkit, aku hidup. Ya, kita mau nyanyi ku menang bersama Yesus Tuhan. Semuanya bangkit berdiri. Yuk. Yo, aku bantuin kakak. Sama Kak Seva ya. Kita nyanyikan dengan sukacita ya. Iya. Karena Yesus dengan kita sukacita hidup. berarti harus senyum. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Kita akan berdoa dan mendapatkan berkat. Adik-adik siapkan hatinya. Tidak ada yang jalan. Tetap berdiri. Tetap berdiri ya. Kita tetap semangat ya. Semuanya berdiri. Kita akan berdoa. Iya, adik-adik, karena tadi kita sudah mendapat semangat yang baru dari Tuhan Yesus Kristus. Nanti ketika sampai di rumah, besoknya lagi, jangan lupa untuk senantiasa semangat dan memberitakan tentang kebangkitan, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, juga kebaikannya. Nah adik-adik, kita berdoa ya. Kita berdoa dan menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus menyertai kami dari tadi pagi. Kami boleh
datang ke tempat ini, kami boleh memuliakan nama Tuhan, kami juga boleh mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan, kami juga boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar kami mau melanjutkan kegiatan kami dan kami juga akan pulang nantinya Tuhan. Berkati kami Tuhan supaya kami bisa sampai di rumah dengan selamat dan juga kami boleh mengabarkan dan menyaksikan tentang kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau memberkati kami dan adik-adik, mari kita mendapat berkat yang daripada Tuhan. Kiranya Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan kita dan menyertai kita di dalam setiap aktivitas kita, sehingga kami menjadi anak-anak yang terang dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak terima kasih. Bapak ya, Kak. terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak Kak Seva, adik-adik boleh duduk dulu ya. Oke. Boleh duduk ya. Jangan lari dulu ya. Siapa yang mau cari telur? Cari apa? Bukan cari kue ya. Cari telur ya. Oke, tapi kita mau dengar dulu nih dari Kak Embeng. Aturan mencari telur. Duduk dulu yuk. Duduk semuanya. Silakan Kak Embeng. Halo. Halo, terima kasih Kak Silvi. Halo adik-adik, udah semangat kayaknya. Semangat Kak, semuanya kalau cari telur. Ya. Semangat cari telur. Jangan-jangan Pak bawa telur sendiri dari rumah. Jangan bawa telur. Ya, yuk. Sebelum kita cari telur, kita mau dengarkan dulu nih tata caranya. Mau mencari telurnya kayak apa? Didengarkan baik-baik ya. Coba semuanya sudah dengerin. Sudah. Ayo dengar. Nanti nggak dapat telurnya. Telinganya disiapkan untuk mendengarkan. Sudah ya? Yuk, aturannya kakak bacain ya. Jadi nanti, jadi nggak semuanya satu ruangan semua cari telur rame-rame dari kelas Batita sampai kelas 7 nanti bisa rame ya Kak Silvi ya. Hancurkan semuanya gitu ya. Jadi semuanya kita mainnya per kelompok ya Kak ya? Betul, jadi nanti akan dibagi per kelas-kelas yang berbeda-beda. Jadi ada kelas Balitita, jadi yang Batita dan Balita. Kemudian kelas TKA dan TKB jadi satu. Ya. Kemudian kelas tengah yaitu kelas 1 sampai kelas 3. Ya. Kemudian kelas besar, kelas 4 sampai kelas 7. Yes. Nah, kakak mau kasih tahu sebelumnya, nanti permainannya adik-adik semua harus dengan tertib ya Kak Silvi ya. Betul. Harus tertib, terus juga harus jangan merusak ya Kak. Iya, jangan rusak barang-barang di gereja. Nanti siapa yang perbaiki? Kita nggak bisa pakai lagi ya Kak ya? Iya, kita mesti menjaga apa yang sudah diberikan oleh Tuhan. Terus juga kita nggak boleh keluar dari batas yang sudah dikasih tahu. Misalnya, kalau kelas TKA sama TKB nanti misalnya di kelas yang di seberangnya yang ada apa namanya? Lantai kayu. Lantai Kak. kayu. Iya. Nah, jadi nggak boleh di luar itu. Iya, ya? betul. Nah, di dapur boleh Kak di dapur? Nggak boleh. Nggak kan? boleh, mainnya nggak di situ ya? Mainnya nggak di situ, iya. mainnya cuma di kelas yang di situ aja. Oke. Mama, papa boleh ikut gak bantuin aku? Nggak boleh. Oh, nggak boleh juga, berarti adik-adik aja ya yang cari ya? Iya, betul. Supaya nanti carinya seru, nanti dibantuin sama mama papa. Iya. Nggak seru ya? Banyakan dapat mamanya sama papanya ya? Iya, betul. Yuk, sekarang didengarkan ya. Yang kelas Balita dan Batita,
itu ada di kelas yang ada lantai kayunya. Tahu? Oh, lantai kayu kalau gitu kalau masuk harus lepas sepatu kan, Kak? Iya, betul Kak Silvi. Di lantai 2 ya, Di lantai 2. Oke. Di lantai 2 yang ada lantai kayunya. Nanti adik-adik kelas balita dan batita mengikuti Kak Ina. Ayo Kak Ina, Kak Ina mana atau Kak Glenis, Kak? Kak Ina atau Kak Glenis? Iya. Belum. Kita foto dulu Kak abis Belum. ini ya. Nanti abis ini foto dulu. Setelah foto baru cari telur di atas. Oke. Nah yang kedua TKA dan TKB. Kelasnya yaitu di seberang kelas yang lantai kayu. Oh berarti lantai 2 juga kan? Betul, Iya. lantai 2 kelas di seberang lantai kayu. Nanti Iya. setelah foto ikut Bu Lena. Ikut Bu Lena ya TKA TKB. Iya. Kemudian kelas tengah, kelas 1 sampai 3. Coba dengerin dulu adik-adik. Coba didengerin dulu, nanti nggak tahu nih peraturannya nih. Iya. Ya. Kelas tengah, kelas 1 sampai 3 nanti cari telurnya di teras gereja. Di mana? Di teras gereja. Berarti lantai 1 Kak? Lantai 1. Iya, lantai 1. Nih di sebelah ruang kebaktian hari ini nih sekarang nih, yaitu di situ. Oh di luar ya? Di luar, di teras gereja. Oke, nanti ikut Bu Yanti atau Kak Endang. Mana nih Bu Yanti atau Kak Endangnya? Ya, Bu Yanti dan Kak Endang. Oke. Ya, oke. Yang Kalau kelas besar Kak? Wah, kelas 4 sampai kelas 7 nyari telurnya di mana nih? Waduh, di mana lagi Kak? Iya, udah semua ya Kak Silvi. Udah keisi. Iya. Oh, aku tahu tuh Kak. Di mana? Lebih luas kalau di luar. Oh iya benar juga. Yang biasa bukan. Di atas susah ya. Di atas susah, jangan naik-naik tangga jangan Kak. Oh. Yang biasa papahnya parkir motor atau parkir mobil. Oh, iya, berarti di depan berarti keluar banget ya? pagar ya? Oh iya benar. Jadi keluar pagar yang kelas 4 sampai 7 yaitu di tempat yang parkiran motor. Tapi bukan di seberangnya ya, bukan ya? Iya, ada batasnya ya. Ada batasnya. Oke. Nah, itu nanti berapa lama cari telurnya? 10 menit. Berapa? 10 menit aja. Nanti kalau ya, 10 menit. 10 menit nanti mulainya kapan dikasih tahu sama guru-gurunya. Oke. Yang bertugas. Nanti setelah udah mengumpulkan telur, oh satu lagi Kak Silvi. Apa itu? Untuk yang kelas kecil, batita, balita, TKA, TKB dapat keranjang. Wah, TKA mana? TKA, TKB ya? TKA, TKB. Oh, TKB, TKA nanti dapat keranjang. Untuk apa? Untuk taruh. Yang batita, balita juga dapat. Oh, batita, balita dapat. Dapat. Untuk taruh telurnya bener Kak Silvi. Jadi kalau aku udah dapat nih Kak di pojok, aku taruhnya di keranjang. Betul. Bukan taruh di kantong. Jangan. Oh, oke. Susah. Ya, taruhnya di keranjang. Kalau bisa yang kelas lebih banyak dapatnya dong. Betul, tapi yang kelas besar, kelas tengah juga nanti dikasih plastik sih Kak. Oh, kalau kan nanti susah ya. Iya. Oke, nanti setelah dapat telurnya ditukar. Ditukarnya di mana tuh? Ditukarnya di Pasar Aries? Wah, jauh sekali ya Bu. Oh, bukan. Kalau udah dapat, udah dapat kejauhan ya. Ditukarnya di teras itu. Oh, nanti di ada depan. meja yang bertugas, jadi guru-guru yang bertugas mengambil telur dari anak-anak, kemudian ditukarkan dengan sesuatu. Oh, jadi nih adik-adik, kalau sudah dapat telurnya, jangan direbus telurnya, ya, tapi ditukar di depan. Untuk mendapatkan apa? Rahasia dong. Rahasia, ya. Rahasia. Jangan lupa jangan dibuang. Tapi ya Kak, kalau ada temenku nih udah capek-capek cari nih, udah kemana-mana nggak dapet, gimana ya, kasihan ya Kak ya? Iya makanya. Boleh nggak aku kasih? Oh boleh sekali. Boleh ya? Iya. Boleh sekali. Jadi ini bukan permainan yang banyak-banyakan. Oh pokoknya saya dapat lebih banyak gitu, enggak ya? Tapi kita mau belajar kayak Tuhan Yesus ya. Iya. Yang berkorban untuk orang lain. Betul. Jadi kita mau berbagi. Jadi kalau temennya nggak dapat telur, wah kita bagi. Iya, gitu ya. Oke. Semua sudah siap? Sudah siap. Cari telur. Sudah siap? Mana siapnya? Siap. Cari telur. Oke. Tapi kita mau berpose dulu nih.
Batita, bisa balita, silakan didampingi kakak, masuk papa, mama boleh. ke atas untuk berfoto. Yo, Setelah itu Batita, cari balita telur. saja. Batita, balita, pelan-pelan. Ayo, kita foto ya. Ayo, foto. Oh, cari telur ya. Ya, Batita, balita, silakan Loh, papa, mama. Koko Darren-nya mana nih? Sus, boleh maju ke depan juga. Sini, Loen. Halo. Ayo, Pak. Sama mamanya juga boleh, sama papahnya. Sama opungnya, sama omanya juga boleh. Hai, Gwen. Ya, siap Yuk, ya. kelas Batita, balita, habis itu cari duduk telur. di bawah, berdiri aja. Ayo kelas Batita. Ya. Siap ya, siapa lagi? Sudah? Yang digendong. Yang digendong siapa? Kakak belum. Ini yang Batita aja. Ayo Siapa? yang Batita yuk, Batita, balita ya. Ayo Jason. Di sini dia. Oke, siapa yang belum? Yang digendong, yang masih menyusui. Ayo. Vindika, si Kael. Ini Pak TK bukan? Guru GSM. Loen ya, Loen. GSM, Batita, balita, Sudah, silakan oke. masuk. Silakan maju untuk berfoto. Bisa lihat dulu yang pakai baju kuning ya. Yang baju merah, baju biru, entar dulu ya. Baju kuning. Gue mau berdiri nggak? Kekecilan kali Bu. Gak kelihatan. Christian, tunggu dulu Christian. Os. Oke, siap. 1. Lihat depan ya. Lihat depan mama papa. Ini nggak ada papahnya ini. 1, 2, 3, cheese. Sekali lagi. 1, 2, 3, cheese. Ya, Oke. terima kasih. Sekarang ke lantai Cari 2 telur, ya, Papa ikut Mama Kak ya. Glenis atau Kak Ina. Ke lantai 2 ikut Kak Ina. Dah. Cari telur di Oke. atas. Sekarang kelas Lantai 2. TKA, TKB. Di lantai 2 ya. TKA. TKA dengan Kak Embeng, dengan Kak Rita, Di lantai dengan 2. Kak Septi. Oke. Gini Kak Kristi. Christian belum, Christian belum. Kak Kristi. Ke lantai 2 ya Papa Mama ya. Pak, sekarang TKA, TKB. Abigail ke lantai 2 ya. TKA, Oke. TKB. Christian TK apa? Oke. TKA sendiri aja ya. Sudah bisa ditinggal ya. TKA, TKB. Kemudian setelah itu baru cari telur. TKA dulu Bu. Oh, TKA dulu. Maaf, TKA dulu. TK nggak mau digabung. Oke, TKA sudah. TKA. Satu lagi. TKA masih ada satu lagi. TKA belum. Maju saya, maju. Ayo TKA. Hugo, sini Hugo. Elena. Sini Elena biar maju biar kelihatan.